Hai Glossy Bro, how you doing? Oke, kalau lo udah sampai di audio ini, kemungkinan besar lo udah sampai di ujung dari perjalanan glossifikasi ini, ya kan? Of course glossifikasi itu nggak ada ujungnya, tapi ujung dari program HSOT ini. Yang artinya lo udah belajar gimana caranya untuk meningkatkan kualitas diri, bagaimana caranya untuk berlatih bergaul, bagaimana supaya jadi orang yang percaya diri dan bisa memikat banyak orang lain. Dan tentu aja bagaimana cara jadian ya. Kalau lo udah sampai denger audio ini berarti lo udah menjalani itu semua. Perjalanannya udah panjang banget. Dan gue harus bilang sama lo, gue bangga. Dan gue juga berterima kasih atas kepercayaan lo untuk percaya sama kita. Untuk ngebantu lo dalam sebuah keputusan terbesar dalam hidup ini ya. Lo baru aja ngebuktiin bahwa percintaan itu memang bisa dipelajarin. Bahwa percintaan itu bisa untuk dijadikan teknik, ada strateginya. Dan gue yakin kalau lo udah sampai di audio ini lo juga udah dapetin banyak hasil. Mulai dari sekedar bisa ngobrol sama orang sampai bisa kencan dan akhirnya juga bisa jadian. Nah gue mau kasih tau sama lo nih bro, keberhasilan lo semua itu adalah hasil usaha lo. Yaitu adalah hasil pelajaran lo, bukan karena ilmu yang kita ajarkan. Jadi lo mesti ngerasa bangga atas semua kerja kerasnya lo. Cuman lo jangan sampai berbangga dan akhirnya jadi sombong juga berpikir bahwa pelajarannya lo udah tahu semua. Khususnya kalau misalnya lu udah sampai jadian di titik ini. Kalau lo dengerin audio ini lo udah sempet sampai jadian ya, atau bahkan minggu depan jadian ya, gue mesti kasih tau sama lo, pelajaran online training ini mungkin bisa kelar, bisa ada ujungnya. Tapi pelajaran percintaan itu masih ada banyak belokan-belokannya dan perjalanannya masih jauh di depan sana ya. Jadi Hitman System Online Training ini ada batasnya, ada masanya, ada titik di mana lo ngerasa kayaknya lo udah dapetin hasil yang lo pengenin, which is bisa pacaran, bisa dapetin cewek idaman lo. Jadi tidak ada kewajiban buat lo untuk melanjutkan di program ini. Tapi masih ada kewajiban buat lo belajar tentang percintaan. Karena dari semenjak Hitman System Online Training sampai hari ini, lo belum belajar bagaimana caranya mengelola hubungan. Of course ini tidak ada dalam program sekarang ini, ya kan? Tapi ini ada di kelas cinta, ini ada di tweetnya kita, ini ada di berbagai artikel dan buku-buku lain yang kita berikan. Gue minta lo tolong jangan berhenti sampai sini aja, karena asal tahu aja ya, Hitman System Online Training ini cuman didesain untuk ngebantu lo ngedapetin cewek idamannya lo. Ngedapetin tuh berarti ngajak kencan sampai akhirnya jadian ya, sampai situ aja. Nah setelah dari jadian sampai akhirnya lo bisa mungkin menikah nanti atau mungkin menjalin pernikahan, itu belokannya masih banyak banget bro, ya kan? Masih banyak tahap dan konflik-konflik yang lo masih belum tahu gimana cara ngelakuinnya ya. Mungkin lo dulu udah pernah pacaran sebelum lo ikut Hitman System Online Training ini. Mungkin juga lo udah pernah menikah dulu dan kemudian bercerai ya, jadi lo udah pernah tahu rasanya. But then still, you still have little knowledge about managing relationship. Jadi ini yang gue pengen bilang sama lo, tolong bro jangan berhenti belajar. Even sampai detik ini pun gue, Kay, Jet dan semua coach yang ada dalam program ini, kita tuh nggak pernah berhenti belajar. Kita tuh ngajar ya. Kalau misalnya lo lihat gue pribadi deh, lo lihat di sosial media gue ngajar itu gue baru belajar lagi. Jadi beberapa memang hal-hal yang gue udah tahu dari lama, tapi banyak juga hal-hal yang gue baru tahu lalu gue ajarin ke orang-orang. Jadi kalau prinsip belajar tuh harus sifatnya konsolidasi, ilmu lama dicampur sama ilmu baru, lalu di cross check mana yang ilmu yang lebih baru lagi, supaya lebih seger lagi, di refresh, di update istilahnya. So apa aja yang belum lo pelajarin, apa aja yang masih sedikit diungkit dalam Hitman System Online Training ini? Lo masih sedikit belajar gimana caranya kompromi. Karena selama ini di online training lo belajar gimana caranya mendekati seseorang, lalu kalau orang itu rese, kita ajarin untuk ditinggalkan, ya nggak bro? Ya, udah tinggalin, coret dari listnya lo. Jangan diusahakan lagi, karena semakin lo berusaha, semakin lo jadi ngarep. Betul kan? Itu pelajaran dalam proses glossifikasi di online training ini. Tapi nanti kalau lo udah jalanin hubungan, pasti pasangan lo, pacarnya lo, atau istrinya lo nanti bakalan nyusahin hidup lo. Itu udah kayak rumus deh gitu, tinggal nunggu waktunya. Atau tunggu intensitasnya setinggi apa dia nyusahin. Nah kan gak bisa langsung ditinggalin bro. Dan lo juga gak bisa langsung ngomel kayak drama aja lo. Jangan drama atau jangan bikin gara-gara. Lo gak bisa kayak gitu. Beneran deh lo gak bisa. Aturan confidence yang kita ajarkan di Hitman System Online Training itu bagus banget untuk menarik dan mengikat seseorang menjadi seorang pasangan, pacar ya. Tapi ketika lo jalanin hubungan, ada banyak hal yang harus lo tweak
istilahnya, harus lo modifikasi supaya lo nggak jadi ngerusak hubungan itu sendiri. Ini perlu gue kasih tau sama lo, karena apa? Karena ada banyak brother dari Hitman System yang keliru. Setelah dia belajar glossifikasi ini atau ngerasa dirinya jadi glossy ya, atau udah berhasil, dia stop belajar, dia stop berinteraksi dengan kita atau brother lainnya, lalu dia jalanin hubungannya dengan pengetahuan yang dia tahu dari workshop atau online training. Akibatnya apa bro? Gue kasih tahu ya. Ya beberapa sih fine aja, bahkan sampai ke menikah, beberapa ya. Tapi banyak yang jadi kacau balau. Banyak yang pasangannya, dalam pengertian ini artinya si ceweknya komplainnya entah sama gue atau sama coach yang lain, bilang kayak pacar gue nih anak KS kok kayaknya mau menang sendiri, kok kayaknya susah diajak kompromi. Ini yang tadi gue bilang ya, lo belum belajar cara kompromi soalnya. Jadi banyak anak-anak KS yang dituduh oleh ceweknya sebagai sosok yang otoriter, sosok yang over dominan, ya. Dan gue nggak bisa salahin lu kalau lu jadi orang yang kayak gitu nanti, atau gue nggak bisa salahin anak-anak Hitman System itu juga. Kenapa? Karena di Hitman System Online Training atau di workshopnya kita ajarkan lu harus jadi orang yang dominan, karena dominan itu seksi. Kita ajarkan lu jadi super pede karena pede itu seksi. Jadi kalau lu jadi orang yang kayak gitu nanti atau sekarang, itu bagus. Emang lo harus begitu karena itu seksi. Tapi ingat, tujuannya kan untuk menarik itu dulu. Nah setelah lo mendapatkan seseorang, jadi PD-nya itu bukannya diturunin bro. Ya, kompromi itu bukan nurunin PD. Kompromi itu nemuin cara supaya sama-sama dapetin sesuatu. Jadi kompromi, jadi PD-nya bukan diturunin, PD-nya tetap ada di sana, tapi nemuin cara ngomongnya. Gimana ngomong sama pasangan supaya lu dan dia sama-sama dapetin yang dimauin, tanpa terlalu banyak ngalah atau tanpa perlu ada berantem atau pakai drama-dramaan segala. Ya, jadi ini lo belum pelajarin. Ada selama ini ada drama dikit langsung kita suruh tinggalin, ya kan bro? Jadi lo belum ngatasin itu, gimana caranya kompromi. Apalagi yang belum dipelajarin dalam Hitman System Online Training ini, belajar tentang masalah ngarep, ya kan? Karena selama ini kan kita selalu ngebatasin, jangan terlalu banyak investasi, jangan terlalu banyak usaha, jangan terlalu banyak gono gini sama cewek karena nanti lo jadi ngarep. Betul kan bro? Nah kalau dalam hubungan, lo harus investasi bro, lo harus usaha bro, lo harus pelihara hubungan itu, lo harus berkorban, lo harus mengeluarkan lebih banyak waktu, tenaga dan uang demi hubungan itu. Jadi hubungan itu PR bro. Kalau lo punya pacar, lo sebenarnya lagi apply buat kerjaan. Lo bukannya lagi beli barang. Kalau beli barang tuh enak gitu kan, lo beli aja sekali, lo itu barang tetap punya lo rawat atau nggak rawat itu barang punya lo. Tapi kalau lo punya pacar, itu lagi apply kerjaan bro. Jadi kalau lo nggak kerja, kalau lo nggak usaha jaga pacar itu atau jaga hubungan itu, kelar. Nah problemnya kalau lo usaha, kan lo udah belajar nih, kalau lo usaha, kalau lo ngerasain sesuatu, lo jadi punya perasaan, lo jadi ngarep kan sama si barang itu atau sama si orang itu. Jadi bakal ngarep dong di dalam hubungan. Nanti dalam hubungan itu lo bakalan jadi ada timbul rasa ngarep dong. Sedangkan dalam online training ini diajarkan ngarep itu haram. Ngarep itu dosa atau apalah gitu. Kan bingung nih, konflik nih. Di HSOT atau di program online training dibilangnya nggak boleh ngarep, tapi nanti dalam hubungan pasti jadi ngarep. Gimana cara juggling apa ya? Menyeimbangkan ngarepnya ini supaya nggak jadi ngarep yang merusak. Karena di dalam hubungan nanti ngarep tetap ngerusak, cuman kadarnya yang harus dijaga supaya tidak tidak berlebihan. Jadi ngarepnya itu, ini gue kasih tahu, gue kasih teasernya aja ya. Kedua pihak harus sama-sama ngarep. Ya, ini teasernya aja, gue nggak jelasin seperti apa bagaimana cara ngelakuinnya, tapi kedua pihak itu sama-sama ngarep. Ya, kedua pihak itu sama-sama memberikan sesuatu dan punya perasaan bergantung sama pasangannya di area-area tertentu, tapi tidak bergantung sepenuhnya. Gimana cara misah ketergantungan itu, gimana cara ngelolanya, tidak dalam skop online training ini. Ini akan dibahas nanti dalam artikel kayak, atau dalam video yang lain kayak, atau dalam program yang lain. Tapi intinya gue mau ngasih tau sama lo, masih banyak hal yang belum lo pelajarin di sini, dan lo nggak boleh berhenti belajar. Berhenti program boleh, berhenti belajar jangan. Nangkap ya bro? Apalagi yang belum lo kuasain di sini? Lo belum menguasain gimana caranya untuk punya program hubungan. Ya, ini nggak pernah kita bahas sama sekali nih. Lo mungkin bakalan kaget. Hah, hubungan kok ada program? Yes bro,
Kalau lo mau jalanin hubungan long term ya, harus ada programnya. Kalau short term nggak ada program nggak apa-apa. Short term tuh maksudnya apa? Cuman buat ya karena masih kuliah gitu kan, nggak ada rencana menikah, ya pacaran aja, nggak ada tujuan kemana-mana. Nggak ada rencana pengen menikah, nggak ada rencana untuk berkeluarga. Nah itu short term tuh ya. Jadi tidak ada program, it's okay, it's fun. Ya silakan lakukan gitu. Bahkan saran gue sebelum lo berencana menikah nanti, lo harus punya beberapa fun relationship, casual relationship di mana-mana beberapa kali. Biar lo tahu rasanya, oh hubungan seperti ini. Dan biar lo ngerti, nanti ketika lo masuk dalam hubungan yang long term, hubungan itu harus ada programnya. Lagi-lagi gue gak bisa ajarin detail, cuman gue kasih teasernya aja ya. Programnya maksudnya apa? Kayak kalau lu sama pasangan lu tuh bersatu, ya harus ada tujuannya kenapa. Harus ada visi goalnya kenapa. Visi yang tidak bisa tercapai kalau kalian gak bersatu. Ya, gue gak tahu lo dengerin audio ini udah punya pacar atau belum, atau lo udah dalam proses jadian atau belum, gue gak tahu. Cuman kalau lo pengen long term ya, atau lo pengen menikah, kalian berdua harus nemuin 1, 2, 3, 4 hal yang kalian pengen lakuin bersama, tapi nggak bisa dilakuin kalau kalian nggak bersama. Ya, jadi ini gue sebutnya visi. Kalau pakai istilah yang lagi beredar zaman sekarang namanya relationship goals. Relationship goals tuh bukan yang unyu-unyu dan romantis kayak di meme atau di internet ya, kayak setiap pagi dicium keningnya yang kayak gitu. Nggak kayak gitu. Relationship goal bukan yang kayak gitu. Relationship goal tuh sesuatu yang besar. Dan gue nggak bisa jelasin di audio ini karena memang banyak prinsip tentang relationship goal yang belum pernah lo denger. Nah kalau hubungan yang lo jalanin ini tidak ada relationship goalsnya, inilah yang seringkali orang bilang nggak kemana-mana, jalan di tempat. Atau kalaupun tujuannya pengen merit, terus tiba-tiba kepancing ke selingkuh atau dibubarin sama orang tua. Ini kenapa? Karena tidak ada relationship goals ya. So lo belum belajar ini sama sekali. Dalam Hitman System Online Training gue atau coach lain gak ada bahas sedikit pun tentang relationship goals. Kenapa? Karena namanya juga relationship goals. Buat apa lo pelajarin sekarang? Ini yang perlu lo pelajarin nanti setelah lo apa istilahnya ya, memasuki hubungan yang serius, yang lebih panjang sifatnya. Terus terakhir, tadi udah 3 item. Terakhir, item yang keempat adalah apa yang belum lo pelajarin dalam sistem online training ini. Bagaimana menembus kejenuhan. Nah lo ya, buat lo yang pernah pacaran pasti lo tahu rasanya jenuh, hambar, apalagi ya, apa istilahnya, capek atau gitu-gitu aja. Ini nggak dibahas nih, sama sekali kita nggak bahas. Tapi lo akan temuin ini berulang kali, apalagi kalau lo menikah ya, lo akan temuin ini kayak ombak nih. Dia akan menerpa lo dan pasangan berkali-kali sepanjang pernikahan atau hubungan itu. Kalau lo nggak ngerti gimana cara nembusnya, wah kolaps bro. Secara teori gue yakin lo tahu, lakukan aja hal baru, ya kan? Lo ngerti gitu loh, secara teori umum gitu kan, gimana cara menembus rasa hambar, ya lakuin hal baru aja. Oke lah, kalau lo baru setahun 2 tahun, lo akan lakuin itu. Tapi kalau di tahun ketiga lo diterpa sama itu lagi, tahun keempat diterpa lagi, lama-lama lo ngerasa kayak something wrong ya sama hubungan kita ya. Gimana nih, masa gue harus lakuin hal baru lagi yang kayak gini? Masa gue harus lakuin itu lagi? Jadi ada mindset yang perlu diperbaiki nih tentang masalah menjalani hubungan long term relationship ya. Yang ini tidak bisa terbahas sedikit pun di dalam Hitman System Online Training. So, lagi-lagi gue ulang, lessons-nya masih banyak. Kalaupun nanti sudah menikah, itu pelajaran untuk parenting, untuk ngasuh anak itu lain lagi. Which is kalau lo cek gue di sosial media, pada saat gue lagi record ini, gue lagi banyak ngomongin soal masalah membina hubungan sebagai parent terhadap anak-anak atau terhadap orang tua kita sendiri, ya kan? Di saat gue lagi rekam ini, gue lagi banyak itu di sosial medianya gue. Gue nggak tahu nanti seperti apa, tapi my point is ada banyak lessons lain yang nggak pernah kelar, bro. Jadi nggak sesederhana itu belajar cinta, nggak sesederhana itu, nggak ada stopnya. So, gue mau remind lo untuk apapun keberhasilan yang lo dapatkan, keberhasilan itu akan collapse, akan hilang ketika lo berhenti belajar. Kalau lo memang beneran peduli sama masa depan percintaan lo dan beneran sayang sama pasangan lo dan ngerasa hubungan kalian itu sesuatu yang apa istilahnya berharga banget, do not stop learning ya.
Sepanjang gue masih bernafas atau coach lain masih ada dan kita masih ada di sini, kita akan terus kasih lo pelajaran-pelajaran, entah itu dalam bentuk gratisan di websitenya kita atau dalam program-program baru yang akan ngejawab setiap pertanyaan lo lebih nampol, lebih jelas lagi. Dalam waktu dekat kita akan coba siapkan program untuk yang relationship, buat yang menjalani pacaran. Kita nggak tahu kapan keluarnya, tapi kalau memang sudah keluar nanti dan kebetulan lo sudah ada dalam relationship, saran gue adalah coba dicek aja deh. Gue nggak minta lo untuk join langsung, coba cek aja, lihat apakah ini menjawab kebutuhannya lo atau tidak. So itu reminder dari gue, karena gue nggak mau lo mengulangi kesalahan dari banyak brother atau orang-orang yang udah ikut treatment system di masa lampau. Ya, mereka yang jadi angkuh, jadi arogan, dan mereka jadi nyakitin diri mereka sendiri. Dan mereka yang paling nggak enak adalah nyakitin pasangannya. Ya, so please do not do that. Please stay on learning, ya. Please keep humble, ya. And stick with us dengan komunitas yang ada, ngobrol sama coach yang ada. Terus juga jangan pernah berhenti belajar apapun dan dimanapun. So itu aja yang mau gue bagiin. Hopefully perjalanan lo ke depan itu makin mudah. Walaupun gue tahu biasanya nggak gitu, ya. Tapi gue berdoa makin mudah. Dan I hope kita bakal bisa lebih banyak ngobrol lagi di masa depan. Dan gue bakal bisa kasih tahu lebih banyak ilmu-ilmu tentang relationship lainnya buat lu dan buat pasangan lo. So stay glossy. Talk to you soon.